Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin membagikan tentang polemik situs jurdil2019.org yang diblokir oleh Keminfo katanya. Apakah benar? Kita akan buktikan. Saya hari ini terhubung dengan layanan WiFi gratis. Kita coba buka www.jurdil2019.org. Nah, ini saya sudah ketikkan. Kita coba buka. Nah, ini teman-teman, kita lihat bersama-sama. Ini lagi loading. Ya, kita tunggu. Saya tidak akan potong-potong videonya agar semuanya bisa melihat dengan jelas bahwa pembuktian situs www.jurdil2019.org memang ternyata nggak bisa diakses. Nah, ini lihat teman-teman, kita tidak bisa mengakses www.jurdil2019.org. Oke, sudah. Nah, kita coba sekarang buka dengan aplikasi lain. Katanya harus menginstal satu aplikasi supaya bisa membuka situs ini. Saya sudah menginstal satu aplikasi namanya Anonymous. Biasanya digunakan untuk membuka situs-situs yang terblokir. Saya coba gunakan Anonymous ini. Kita on kan? Oke. Tadi sudah kita sama-sama klik, tidak bisa dibuka. Nah, sekarang kita aktifkan. Ini sudah aktif ya teman-teman Anonymous-nya. Coba kita akses kembali situsnya. Tarang, ya teman-teman, ternyata benar ya, situs ini sudah diblokir dan kalau kita menggunakan aplikasi ini langsung terbuka. Nah, ini situs yang katanya dibuat oleh para alumni ITB tahun 73. Para alumni 73. Nah, ini hasilnya teman-teman sekalian, data suara nasional. Nah, ini pada tanggal 22 ya teman-teman, hari ini 22 bulan 4 2019 jam. Ya, ini jam 19.38. Ini hasilnya. Nah, ini Prabowo dan ini Jokowi. Oke teman-teman, sudah paham sampai di sini kenapa situs ini diblokir? Tanyakan pada Keminfo selaku pemerintah kita. Apakah situs ini termasuk situs yang dilarang atau situs pornografi? Kenapa dia sampai diblokir dan harus membukanya menggunakan aplikasi seperti ini? Pasti yang sering buka-buka internet pasti paham apa maksudnya, dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.